Sharing dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengalaman santri dan untuk saling berbagi pengalaman dari jenjang kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Nah, pada sharing ini diutamakan pada pengalaman bagaimana santri itu dapat beradaptasi di pondok pesantren dan apa masalah yang sering terjadi di pondok pesantren dalam berinteraksi bersama dengan teman-temannya begitu. Lalu pasti dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Untuk dari itu saya sangat menginginkan agar santri dapat tahu apa dari setiap pengalaman masing-masing jenjang. Menurut kelas 3 mungkin pengalaman itu sudah terlalu banyak dan sudah sering dirasakan. Jadi kelas 3 pasti sudah tahu harus bagaimana. Nah, ini bisa dijadikan pelajaran untuk kelas 1 dan kelas 2. Lanjut aja langsung. Yang pertama, pengalaman saya apa? Yang pertama, pengalaman saya main kesana sama saya berani pondok itu yang pertama. Apa? Sekarang gaji yang kedua, yang ketiga, kali kemarin, yang apa? Ngaliwat. Oh, ngaliwat. Terus keempat itu yang kelima keahlian. Ada bulan? Apa? Oh, itu paling mengesankan ya. Terus Apa yang membuat saya tidak berani di pondok? Yang pertama ketika sedang saya dalam pondok. Terus yang kedua ketika saya di orang tua. Yang ketiga ketika sedang mengingat pelajaran dan ingin menjadi orangnya. Terus cara saya dalam mengatasi kebosanan di pondok yang pertama mencari kesenangan teman-teman, menciptakan kesenangannya tuh apa? Sama temannya tuh apa kesenangannya tuh? joget bareng. Suka joget suka ya. Tadi suka nyanyi, sekarang suka joget. Terus menciptakan suasana pondok pertemuan. Terus yang ketiganya ia adalah perjuangan orang tua yang bangun dari kita yang bangun berjuang untuk membangun anaknya. Alhamdulillah ada tuh ya. Yang lain juga berarti harus kayak gitu. Terus kesulitan saya dalam membagi waktu di pondok sampai kian kadang-kadang suka beda dengan acara di sekolah sehingga pun harus kita yang mandiri sedangkan bukan saya sendiri. Bagus ya. Lalu itu masih kan? Pengalaman yang mengesankan masak di dalam salah kesulitan pondok. Jadi ini masaknya sendiri. Masak sendiri. Nanti kita dengan menggayangkan ekspresi masing-masing. Gimana gaya tuh kalian? Nanti sambil bernyanyi di WC. Wah. Terus yang tadi ada yang kalimat dan semalamnya dan sama-sama bersalah. Lanjut, ada lagi. Lanjutkan aja semua. Jangan dipilih. Anak minggu, hari santri, hari kemerdekaan juga susah. Libur anak santri semesteran. Terus banyak hal yang buat nyaman di pondoknya, yang punya kesenangan teman dan ketika mempunyai sesuatu yang harus kita laksanakan. Yang ketiganya mengatasi keresahan pondok itu seharian dan kegabutan. Yang tidur ya. Tidak sebelah dengan teman-teman. Yang keempatnya mengalami kesulitan dalam waktu di pondok, ketika ujian di pondok dan sekolah bareng. Terus pas ketika ada di pondok lalu kita suka hukuman. Hukuman berarti pernah ya. Baik, mungkin dari dari yang pertama kelas 1 ya. Tadi ada ketidaknyamanan di pondok itu karena adanya pergerakan gitu ya. Nah, ini bisa kita rundingkan atau kita bisa
atasi masalahnya mungkin dengan pengurus pondok pesantren ya. Bagaimana cara pengurus membagikan jadwal yang bisa sesuai gitu. Apakah di hari ini pelajaran apa itu harus sudah dipersiapkan gitu ya. Terus bagaimana kalau ada lagi masalah ketika itu pengurus sulit untuk memajukan jadwal ke pengasuh atau ke pengajar yang lainnya gitu kan. Nah itu bisa dikoordinasikan begitu ya. Terus mungkin masalah-masalah yang ada pada santri memang cukup hampir sama gitu kan. Pertama karena jauh dari orang tua ya, punya. Nah dari sini ya. Jadi bagaimana sih caranya kita biar betah di pondok, terus ketidaknyamanan itu menjadi kenyamanan yang ada gitu kan. Mungkin begini ya. Jadi sebelum kita mengenal orang lain gitu ya, kita harus mengenal diri kita sendiri. Konsep diri pada diri kita sendiri itu yang paling utama sebenarnya, agar kita bisa berrelasi dengan banyak orang gitu. Jadi ketika kita sudah menemukan siapa sih diri kita sendiri, diri kita itu siapa gitu, apa kelemahan, apa kekurangan diri kita, itu harus udah tahu dulu gitu, karena kita bakalan berinteraksi dengan banyak orang ya. Kalau kita belum paham dengan diri kita, ya yang ada pasti ketika kita kecewa, ketika kita sedih, ketika kita punya masalah, itu pasti menguapkannya dengan hal-hal yang negatif ya, hal-hal yang negatif. Jadi ketika sudah tahu kita itu kalau lagi ada masalah biasanya apa gitu kan, itu bisa diseimbangkan dengan teman-teman kita gitu ya. Jadi pemahaman terhadap diri sendiri itu penting. Intinya mah kalau bahasa ini mah muhasabah ya. Muhasabah diri itu harus setiap hari gitu kan. Mulai dari bangun tidur kita itu ngapain? Apa aja yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan gitu kan, apa yang kita siapa yang kita ajak interaksi setelah bangun tidur. Diresapi, diteliti, dirasakan gitu. Ini sesuai belum? Ini udah pas belum ya gitu kan? Ini udah cocok belum kalau kita ngobrol sama ini sikapnya kayak gini gitu kan? Jadi mengurangi masalah sama teman gitu. Itu kan mengurangi masalah sama teman ya. Kalau kita ngerasa orangnya berperasaan gitu kan? Gimana ya kalau ngomong sama teman? Orangnya saya mah nggak ini gitu kan? Kalau sama orang tuh pengennya belak-belakan. Kalau sama orang tuh pengennya ya udah aku kamu gitu kan ada kan yang orang kepo banget gitu kan, kepo pengen tahu apa yang kita lakukan. Itu kalau kitanya sudah bisa tahu paham diri kita sendiri, pasti bakal bisa mengatasi orang-orang yang kepo gitu kan. Jadi gimana nih caranya biar orang tuh kalau nanya terus sama kita gitu kan, kamu uang jajannya berapa, kamu pakai kerudung apa gitu kan, ada aja kan ya di pondok mah pasti gitu kan. Nah kalau kitanya sudah tahu dan sudah paham dengan karakter orang lain, apalagi dengan karakter diri kita sendiri, pasti bakalan bakalan bisa gitu meredam kekepoan orang-orang tuh bisa gitu kan. Jadi kalau semisal gini, contohnya aja ya, kalau ada yang bertanya gitu kan, kadang kita suka kesel, suka nggak kalau kita ada orang yang suka tanya, kitanya suka kesel, ada nggak? Ada nggak di sini yang suka kesel kalau ditanya sama orang? Ada ya pasti ya. Kesel dong nih orang mah nanya baik gitunya, nanya udah aja sih, aku kamu gitu kan. Mungkin kita cukup kita jawab saja pertanyaannya gitu ya. Jadi jangan sampai membuat kekesalan lagi sama orang. Kita aja kalau digituin kesel gitu kan. Jadi jangan sampai buat kesal lagi sama orang gitu. Saya rahasiakan kok akan dibocorkannya. Cuma buat sampel aja ya, buat sampel tugas. Makasih banget nih ya, makasih banget udah mau bantuin. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat ya. Ambil manfaatnya saja ya, yang nggak manfaat jangan diambil ya. Terus pesan saya, temukan dulu di kita itu siapa. Kita bakalan tahu bagaimana atau apa yang harus kita lakukan ya. Jadi dalam berinteraksi dengan banyak orang itu harus banyak bermuhasabah, harus banyak menilai diri sendiri itu dulu seperti apa ya. Jadi agar dapat timbul kenyamanan dalam diri sendiri begitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi tutup aja ya. Terima kasih, konseling hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dijadikan. Pada sharing bersama pengurus ini diharapkan pengurus bisa membantu masalah-masalah yang dirasakan oleh santri-santrinya. Dan di sini juga saya memberikan suatu program atau boleh diterapkan untuk proses konseling di
di pondok pesantren dengan antar pengurus dengan santri. Jadi program ini dinamakan dengan sharing bersama santri gitu. Untuk waktunya dirutinkan, jadi entah itu pada program bulanan atau pada program jangka menengah begitu. Jadi setiap pengurus akan diadakan touring ke setiap kamar untuk menanyakan atau sharing bersama santri-santrinya apakah ada permasalahan atau bagaimana mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan di pondok pesantren. Dengan begitu santri dapat merasa nyaman berada di pondok pesantren karena dengan perhatian pengurus mereka menjadi care bersama pengurus dan otomatis akan mematuhi semua peraturan yang pengurus berikan begitu. Lalu program ini juga dapat bermanfaat untuk mempertahankan santri yang masuk pada tahun ajaran baru, di mana ketika santri baru mengalami kesulitan mungkin untuk awal itu banyak dikoordinasikan dengan orang tua santri. Semua kegiatan yang ada di pondok pesantren pengurus harus mengawasinya dan mempertahankan jumlah santri. Jika awal masuk 40 santri, maka dalam jangka 3 tahun itu pada angkatan tersebut harus bisa mempertahankannya dengan 40 santri tersebut.